Kok gue lupa sih bahasa Jepangnya apa ya? Bahasa Jepangnya. Oh, Genki desu ka. Genki desu ka. Genki. Genki. Hai. Genki desu. Nah, udah kita penonton kagak ngerti. Itu maksudnya nanya apa kabar tuh pakai bahasa Jepang. Om Lucky. Ya. Di Jepang tuh lagi ngapain nih sekarang? Kok bisa di Jepang? Tiba-tiba kita dapat kabar kalau Lucky sedang di Jepang. Ngapain dia di Jepang? Main RC. Main RC. Bagus juga kayaknya kalau ke Jepang main RC. Nah, iya. Tapi masalahnya nggak pulang-pulang di Jepang itu aja pertanyaan. Oke. Lagi netep aja di Jepang, Om. Lagi netep di Jepang ya? Iya. Kok betah sih Jepang nggak pulang-pulang? Enak ya? Enak di Jepang. Itu sirkuitnya banyak. Di belakang aja tuh udah tulisan Jepang semua tuh. Apa tuh tulisannya? Ya oke. Iya tuh di kulkas ya. Pemadam kebakaran. Oh, artinya begitu pemadam kebakaran. Nggak buat kalau ada kebakaran aja, kompor. Oh, ya udahlah, gue ya aja deh, gue nggak ngerti juga ya kan. Penonton mungkin kalau ada yang ngerti boleh silakan tuh dibaca apa tuh yang belakang. Oke. Ya, kita mau ngomongin soal RC. Ya, kita ngomong RC dulu deh kan. Kalau kita ngomong mainan di Jepang tuh luas banget. Jadi kita ngomongin RC. Kita persempit lagi deh RC-nya, RC 1/10. Ya, mungkin nanti bisa kita ngomongkan yang mini RC kalau ada. Emang di Jepang itu seberapa enak sih main RC? Maksudnya kalau kayak di Indonesia kan sirkuitnya terbatas, toko yang terbatas, spare part-nya ya terbatas juga. Di Jepang kan itu ibaratnya surganya mainan dan surganya RC. Ya. Tapi ada plus minusnya sih, Om. Di sini memang toko banyak. Jenis RC juga banyak berhamburan, sirkuit banyak. Tapi di balik itu semua itu ada regulasi yang mengatur. Regulasi apaan tuh? Di sini kan kalau nggak salah JMRA, kalau nggak salah itu. JMRA. Itu dia ngatur. Regulasinya kayak asosiasi untuk semua kelas dari stok sampai pro kalau nggak salah. Jadi walaupun kita dia ngatur semua regulasi untuk main. Main itu lomba atau main biasa nih? Gini, walaupun kita nggak ikut lomba, Om, kita main ke satu sirkuit nih. Itu dalam sirkuit itu ada timetable-nya gitu. Gua nggak ada fotonya sih. Jadi misalnya dalam waktu 1 jam itu, biasanya sih per 30 menit itu per 10 menit atau 15 menit orang gantian. Itu main biasa tuh, maksudnya kayak di Indonesia tuh ya kan main di Indonesia biasa. Kan kita kan sewa sirkuit kan, let's say. Iya betul. Ya gue sebutlah pada umumnya itu kita main seharian tuh 100.000 gitu. Kalau di sini seharian rata-rata 300 sampai 500.000 pun ada. Buset, mahal amat. Cuman sewa track. Iya. Charger gimana? Kalau mau ngecas gimana? Charger juga masuk. Kan sama fit ya kan. Tuh buat teman-teman yang mengeluh main di Indonesia 100.000 per hari mahal, coba ke Jepang. Berapa tadi? 300 sampai 400.000. Yang paling murah itu ada sirkuitnya Tamiya. Sirkuitnya Tamiya itu. Iya tahu. Cuman kalau nggak salah 400 yen, sekitar 50.000. Paling mahal 100.000. Kok bisa murah? Kenapa? Itu yang brand besar ya? Tapi cuman boleh main pakai merek Tamiya. Coba itu. Makanya guys, beli kit Tamiya aja guys, sama Tamiya buat elektrik, engine buat Kyoso. Nggak tahu sih kalau Kyoso ya. Kalau Tamiya, berarti trek Tamiya itu hanya boleh dipakai untuk kit Tamiya ya? Iya. Sana ya. Gue belum pernah. Tapi orang-orang yang gue temenin main di tempat gue biasa main kan ngebahas trek gitu. Ada yang gue nanya kan, itu trek Tamiya Kakegawa itu kan luas banget. Iya, paling bagus aja. Gue tanya kan, di sana bisa main di sana, gue tanya gitu kan. Dia bilang kalau mau main di sana bisa, tapi cuma mobil Tamiya yang boleh.
Ya sudahlah. Tapi gini sih, kalau di Jepang misalnya gue punya kit non Tamiya, misalnya gue punya kit Yokomo atau kit Yoso lah gitu. Ya udah, emangnya track Tamiya cuma ada di sana doang. Track Tamiya, emangnya track RC cuma ada di sana doang, kan banyak, ya kan? Nah, tapi gimana? Balik lagi tadi yang gue bilang regulasi. Regulasi. Betul. Nah, bisa lu bangun mobil semau lu. Ya kan, hobi kan nggak ada batasan lah ya, bebas orang mau bikin kayak gimana. Tapi itu tadi kalau lu nggak ngikutin regulasi, pas lu mau main on the track itu agak susah. Karena regulasinya seperti apa coba? Kayaknya kayak gue main 21,5. Itu regulasinya ada RPM, ada yang pakai RPM, ada yang pakai rasio gear. Beda track, beda peraturan. Jadi saya tempat gue main pakai RPM. 2.800 RPM itu 21,5. Misalnya gue belum tahu itu regulasi, gue bangun sesuai dengan yang gue mau gitu. Pakai 13,5 ton misalnya. Nah, misalnya gue main pakai 13,5, terus gue main jalan aja. Itu kita bisa diusir, Om. Anjir, serem amat. itu ada tertulis itu kalau kita di dalam peraturan ya, kalau kita mengganggu kenyamanan pengunjung lain kita boleh diusir, dan kalau kita menimbulkan kerusakan di track kita harus ganti rugi. Serem ya di sana ya. Makanya akan lebih mudah kita main kalau kita ikutin regulasi untuk main biasanya ya. Karena timetable tadi dia ngikutin. Itu untuk latihan, untuk main biasa ya, bukan untuk lomba. Betul, untuk latihan aja kita terpaksa untuk ngikutin regulasi. Sorry Bro Ruki, dari tadi gambar lu nih freeze, diem. Jadi gue merhatiin, gue kira lu tuh diem, katanya emang freeze gambarnya. Tapi nah, selama suaranya masih bisa nyambung, ini kan podcast. Yang penting suara. Jadi emang gue sempat nemuin berapa orang gitu. Gue juga dulu gitu kan ya, nggak tahu regulasi, jadi gue main-main aja. Emang yang sekarang yang gue udah ngikutin regulasi, gue ngerasa yang nggak ngikutin regulasi itu ganggu. Ada nggak sih standar, maksudnya pada umumnya tuh regulasi di Jepang begini pada umumnya? Pada umumnya itu sekitar 2.500 sampai 2.800 RPM. Pakai RPM berarti ya? Ada yang pakai gear rasio, tapi ujung-ujungnya itu di ban itu sekitar segitu. Jadi tetap akhirnya walaupun pakai gear rasio tetap rata-rata di 2,5. Rata-rata di 2,5 sampai 2.800 kan. Kalau ganti gear rasio kan agak lama ya. Iya. Saya lah, gue main di tempat gue biasa main di Nagoya 2.800. Gue main di Toyokawa itu dia nggak pakai regulasinya, bukan di ban tapi di gear rasio. Cuman untuk ganti gear rasionya aja kan kita makan waktu dan segala macam. Jadi sementara gue ngitung kilovolt, ngitung RPM, terus gue bagi sama gear rasio, keluarnya itu ya 2.550-an. Jadi gue langsung nyeting di roda aja biar lebih cepat. Pokoknya hasil akhirnya adalah walaupun peraturannya RPM rasio gear pokoknya tetap putaran di roda ya yang dilihat ya. Jadi kira-kira nyamain sama yang lain lah. Ribet banget deh ini Jepang. Udah bayar mahal, ribet lagi. Tadi kalau nggak salah, lo sempat bilang jam mainnya diatur. Itu apa sih? Ya, 1 jam itu beda tempat sih. 1 jam itu ada yang lo bisa cuma main 20 menit dalam 1 jam ya. Di tempat gue biasa main itu dalam 1 jam dibagi 6. Jadi per 10 menit kita gantian. 10 menit pertama itu 10 menit pertama itu kelas Tamicare sama 21,5. Untuk 10 menit kedua itu 17,5 sama 21 stok. Kalau nggak salah udah berubah peraturannya. Jadi untuk yang ketiga itu 13,5 ke atas. Oke, kan ada timetable-nya tuh. Itu sirkuitnya buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Beda-beda. Paling cepat itu jam 10, paling lama itu jam 12 buka. Maksudnya buka jam 10, jam 12, tutupnya?
jam 10 malam rata-rata. Ada yang sampai jam 8 doang, ada yang cuman kalau outdoor yang udah di atas 200 meter kalau nggak salah panjang sirkuitnya itu rata-rata cuma sampai jam 6 Om. 200 meter. Ada yang cuma 200 meter itu keseluruhan gitu. Keseluruhan. Luas track gitu maksudnya. Iya, panjang tracknya. Panjang itu tracknya apa luas keseluruhan? Panjang track. Panjang track kalau dihitung satu lap itu 200 meter. So gue lupa. Pokoknya yang outdoor dan lumayan besar itu rata-rata cuma sampai jam 5. Kayak lu main di IFS Infinity, tracknya Infinity yang internasional itu cuma sampai jam 5. Dia buka dari jam 9 ke jam 10. Sumimasen. Saya belum pernah ke Jepang main RC. jadi gue nggak tahu. Tapi oke, itu info buat teman-teman yang udah pernah ke Jepang mungkin tahu ya, ataupun udah ke Jepang tapi belum pernah main RC. Intinya banyak peraturan sih. Kayak ban aja kita diatur loh. Waduh, ban diatur juga. Gimana sih Jepang? Kayak tempat gue main itu cuma boleh pakai ban Tamiya sama Sorek. Ban Tamiya sama Sorek. Ban yang lain nggak boleh. Kenapa tuh? Ngerusak aspal katanya. Anjir, ngerusak aspal. Ngerusaknya gimana sih? Katanya sih kan dia kan kekikis gitu ya. Itu kikisannya itu nggak bagus kalau merek lain kayak yang gue nggak tahu juga sih, mungkin juga karena jualan atau bagaimana. Tapi intinya nggak boleh. Ada yang cuman boleh pakai ras karpet. Ada yang cuman boleh pakai Sorex. Ada yang bebas, tapi kebanyakan trek kecil yang bebas. Trek kecil itu seberapa? Wah, kecil banget sih. Pakai motor 21,5 aja udah kenceng banget kelihatannya. Anjir, itu kecil. Itu trek kecil apa 21,5 kenceng. Lurusannya berapa? Coba deh, patokannya trek kecil itu panjang lurusannya berapa? Buat yang ya straight-nya nggak sampai 5 meter kok, 4 meter. Bang, buset. Sama garasi rumah gue masih panjang garasi rumah gue. Iya, betul. Karena kalau mau dibilang RC di Jepang memang masih gede-gede Om. Cuman tempat-tempat kecil yang kayak dulu-dulu gitu udah mulai nggak ada. Kebanyakan sekarang yang kalau bisa gue bilang kayak klub gitu sih. Karena tempat yang gue main kan hitungannya bukan cuman toko ya, tapi ada klubnya gitu. Oh, maksudnya sirkuit punya tim RC Jepang deh gitu ya? Something like that lah. Aduh, keren juga ya. Di Indonesia mah nggak ada ya, maksudnya gimana ya? Di satu pihak tuh Jepang punya sirkuit RC yang keren gitu ya, yang kayaknya kayak macam tim balap mobil beneran lah, kayak macam tim balap F1 betul. Ya kan? Mereka sering bikin entah kayak meeting begitu lah kalau malam itu. Kan gue sering main hari biasa. Dan gue kalau main itu selalu sampai tutup ya. Buset. Oh iya, gue ngerti perasaan lu. Lu udah bayar mahal, masa main cuman 1 jam total ya? Kan 1 jam ada 60 menit. Karena banyakan nyeting sih kayaknya. Iya emang, makanya lu nyeting jangan di sirkuit, rugi. Yang bayar 100.000 per hari aja merasa rugi nyeting di sirkuit. Masalahnya kalau habis diganti gitu nggak langsung dicoba, itu kita nggak tahu bedanya apa kan. Nah iya betul. Tunggu 400.000 sekali main. Lu sebulan main berapa kali? Gue seminggu bisa 2-3 kali sih. Buset. Aduh, buset. Sayang amat tuh ya, duit buat main doang ya di Jepang ya. Lu jangan ngomong gitu Om. Lu pulang ke Indo mah merdeka banget lu. Merdeka banget ya pulang ke Indo. Tapi di Indo trek RC aspal tinggal di East RC Duren Sawit sama Geraha Tamiya. Oh, kira lu mau buka sirkuit Om? Amin. Kapan gue beli tanahnya ya kan? Kapan gue beli modalnya? Aduh. Masih. Masalahnya di Indonesia lu tau sendiri lah. Gue 100.000 per hari aja buat maintenance aspal apa gitu-gitu aja udah pada nggak mau.
Iya, udah pada main kok mahal gini-gini. Pas dengar di Jepang 300-400 ribu, mudah-mudahan mindset mereka bisa berubah ya. Bersyukurlah di Indonesia masih ada menyediakan sirkuit yang masih jangkau sehari ya. Tapi semakin bagus sirkuit Om ya, semakin bagus sirkuit ya, semakin banyak keluar duit kalau gue. Semakin bagus sirkuit, semakin banyak keluar duit. Itu maksudnya apa nih? Yang dari sisi mana nih? Pemain apa yang punya sirkuit? Dari dua-duanya. Kan yang punya sirkuit jadi tetap harus maintenance banget ya. Ya, jadi maintenance-nya mahal, oke. Kedua, yang pemainnya pun semakin kiki apalagi? Semakin gigit itu track kan. Otomatis kan Harry-nya ban apa? Bannya cepat habis kan jadinya. Iya. Di tapi tempat tergantung juga itu, sih. Kalau aspalnya halus, makin halus gitu pori-porinya bukannya malah lebih awet ya, walaupun ngegigit. Tergantung bannya juga sih. Kalau kayak sorek gitu ya, rata-rata gue 1 hari 1 set. Anjir, 1 hari. Itu mau dipakai besoknya itu udah paling 1 hit itu. Besoknya lagi gue pakai paling 10 menit pertama udah nggak enak bannya. Emangnya pakai tire traction nggak bisa? Ini akhirnya gambarnya baik lagi guys, liatin guys, wajah gantengnya kelihatan lagi guys. Astaga. Jadi kalau pakai tire traction itu, walaupun lu pakai tire traction, kalau bannya udah habis itu nggak nempel Om. Nggak nempel ya. Gue udah nyoba ya. Tracknya kan gigit. Iya, tapi malah jadi aneh geraknya mobil. Gue kemarin nyoba ya, itu 2 minggu itu ban gue paksa pakai. Jadi gue pakai metode yang dimasak pakai tire warmer. Ada yang gue coba bersihin pakai parts cleaner dulu, baru gue tempelin pakai traction. Itu kadang enak, kadang enak bannya. Tapi kebanyak. Tire traction di sana pakai apa? Tergantung track. Oh, maksudnya settingan? Tergantung track. Enggak, tergantung tracknya bolehnya pakai apa. Anjir, buset. Capek deh. Gua ada 3 kalau nggak salah. Udah diatur jam mainnya, udah diatur regulasi, rasio RPM-nya, diatur tire traction juga. Astaga. Gimana kayak di tempat? Kok bisa diatur tuh gimana sih? Gue kurang paham bagian situ ya. Mungkin itu nyocokin sama aspalnya atau bagaimana. Tapi kebanyakan pakai Mr. Gripper. Kebanyakan aspal, Mr. Gripper. Coba teman-teman di Indonesia masukin Mr. Gripper. Udah ada belum? Kalau ada juga yang nggak boleh pakai tire traction. Oh, ada juga yang nggak boleh pakai tire traction sama sekali. Ada juga yang boleh. Ada yang kalau untuk karpet kan emang beda ya. Iya. Untuk karpet ada juga. Jadi semakin banyak lu main ke tempat-tempat nih, malah makin banyak belanja. Di sini nggak boleh pakai ini, harus pakai ini. Di sini. Dengarnya serem. Kalau di beberapa tempat ada regulasi baterai juga. Baterai kenapa? Kalau baterai itu selama masih kelas stok dilarang pakai high volt. Waduh, selama kelas stok itu berarti berapa? Gimana stoknya? 21T itu 21,5 T. Stok itu sampai 17,5. Oh, stok itu sampai 17,5 T. Brushless nih ya. Ini ngomongin brushless ya. Brushless. Udah nggak ada sih yang pakai brush di sini. Ada gitu. Paling Tamiya. Iya, Tamiya soalnya masih ngeluarin motor brushless. Jadi dia pasti bikin. Ada balapnya lah. Ada balapnya. Ya, masa dia ngeluarin merek, nggak ngeluarin barang, nggak ngeluarin balap. Nah itu dia. Semua bisnis. Kalau di beberapa tempat juga ada cuman boleh pakai baterai sampai 6.000 mAh. mAh diatur juga parah. Gue main di karpet itu harus 6.000. Gue punya Yokomo 6.000. 6.000 mAh. Apa tuh, lipo atau live? Lipo. Lipo. Kalau live 2.200 ke 2.400. Intinya live-nya Tamiya. Ya, live Tamiya kan buat Tamiya doang kan? Apa harus ada beberapa sirkuit yang harus pakai live? Enggak. Kalau live itu hitungannya sih bebas. Bebas ya. Kalau lu intinya makin naik ranking semakin luas
regulasi. Intinya lipo boleh dipakai di Jepang, tapi Boleh. Yang high tap- voltnya nggak boleh. high voltnya nggak boleh. Tapi tadi kayak high voltnya boleh untuk yang kelas tertentu. Untuk kalau sudah masuk, mungkin gue belum nyentuh situ ya. Nah, Tapi di regulasinya itu gue baca baterai bebas untuk kelas sport sama kelas pro sama open. kelas sport, pro, open. Pro open. Sorry, sport masih diatur. Untuk pro sama sport. open. Untuk pro sama open itu sudah bebas baterai. Kelas pro itu gimana? Kelas open itu gimana? Kelas pro rata-rata 13,5 ke atas sih. Kelas Gua pro belum 13,5 ke atas. Kalau kelas itu Kalau open ya open, rata-rata sih orang pakai 4,5, 5,5. Dan mainnya juga sih jarang di track kecil yang udah yang begitu ya. 4,5, 5,5 T. Itu 120, 130 km per jam. Anjir, buset. Itu mata kemana cuy, mata. Kalau gue bilang itu sih apa ya? Beda, mungkin bisa dibilang bedanya lah. Di sini, Bedanya iya. Di sini di Jepang. Indonesia 13,5 T aja tuh lari udah kayak wush. Itu setengah T. Kalau di sini sih orang beneran niat main RC, udah kayak balap mobil beneran. Ya karena ada klub-klub, ada tim-tim resminya yang buat kejuaraan dunia gitu, enak ya kan di Indonesia. Ya. Kayak gue mau main di tempat gue main itu banyakan, kalau gue bisa bilang banyakan factory timnya daripada pemain biasanya sih. Anjir, tim pabrikannya apa aja? Banyak, ada Yokomo, ada X-Ray, ada Infinity. Tapi itu mereka mainnya dari kelas mana aja kan? Tadi kan ada kelas sport, ada kelas open. Mereka rata-rata, gue nggak tahu ya, regulasi tuh sering banget berubah. Sekarang itu kelas 17 stok itu diganti jadi 21 stok. Itu kelas stok ya? Oke. Jadi tapi kelas gua yang tadinya 21 stok dirubah jadi 21 care namanya. Apa tuh? Carenji, bahasa Jepang kan dibikin care begitu. Care. Jadi kelas dia ya? kasih nama sama kayak Tamiya Challenge. Oh, challenge ya. Sorry. Yes. Guys, kelamaan tinggal di Jepang. Lu berapa lama tinggal di Jepang? Udah mau masuk 6 tahun. 6 tahun tinggal di Jepang, lidahnya udah lidah Jepang liatin. Challenge, orang Jepang kan ngomongnya gitu ya, maksudnya apa? Ya pokoknya ya intinya itulah. Jadi regulasi belum berubah lah. Care. Gue bicara apa? Challenge. Sekarang sih factory-nya itu rata-rata main di 21,5 stok sama 17 sport ke atas. Oke, itu baterai lipo boleh. Stok Lipo. boleh lipo. Stok boleh lipo. Baterai motor brushless 21,5 T. Kecuali Tamiya. Ya. Kecuali Tamiya kita boleh pakai lipo. Kecuali Tamiya kita boleh pakai lipo. Maksudnya untuk kelas Tamiya. Kan Tamiya punya kelasnya sendiri ya. Itu di mana? Di sirkuit lain juga ada kelas Tamiya atau hanya ada di? Kebanyakan di setiap sirkuit ada. Karena Tamiya banyak duit, Om. Oh iya. Karena Tamiya banyak duit. Di setiap track rata-rata Tamiya pasti ada. Jadi kalau orang mau mulai main RC ya betul-betul diarahinnya ke Tamiya sih. Itu ada faktor sponsor apa faktor kemudahan? Kalau gue bilang sih sponsor. Karena bayangin aja, kan Tamiya Cari itu kan ada jadwalnya. Iya. 24, 68, 10, 12 kalau nggak salah. 24, 68, 10, 12. Apa ya? Itu apa nih? 24, 16. Jadi bulan 2, bulan 4, bulan 6, bulan 8. Oh, balap rutin dia jadwal tahunan. Dia itu nih kaget. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya. Wah. Itu pasti ada Tamiya di mana-mana. Di mana-mana tuh seluruh Jepang atau di daerah doang kayak Nagoya, Tokyo atau apa gitu. Di seluruh Jepang. Gue berani bilang di seluruh Jepang. Seluruh Jepang, pantesan. Di Indonesia sebenarnya sih udah ada yang jalanin Tamiya Cup Series
Ya itu dari Thank You Hobbies. Tapi ini walaupun Tamiya Cup Series, tapi yang jalanin itu sebuah toko. Dan gue terima kasih banget nih sama Om Imam ya, yang sampai sekarang tuh masih peduli. Tapi ya sekarang karena pandemi kan nggak boleh ada event itu. Tapi begitu dengar di Jepang kayak begitu, berarti Om Imam nih mungkin ngikutin rutinitas Tamiya, dan itu benar-benar helping banget buat pemula yang baru mau terjun juga ke balap RC Sport 10 ya, elektrik. Itu di Tamiya Cup Series tuh oke banget sih. Cuman tahun ini nggak ada. Iya, tahun ini nggak ada. Tahun depan juga nggak tahu ada apa enggak. Karena selama pandemi agak susah sih. Gue sedih banget gue pas mau ikut 2020 pandemi. udah telepon sama Thank You Obi. Gimana nih ya ntar lihat pandemi. Pandemi 2021 masih pandemi. 2002 gimana? Belum tahu juga, tengah dulu. Ya udah deh, akhirnya main-main kagak jelas aja deh. Di sini juga loh, udah 2 tahun All Jepang kan nggak jadi terus. Oh ya, nggak ada juga ya berarti sekarang ya? Kalau untuk balap klub ada, tapi kalau untuk All Jepang-nya nggak ada. Itu Balap All Jepang itu ada. All Jepang itu kayak balapan seluruh Jepang. Wih, mantap. Lu nggak bisa sembarangan masuk, Om. Aduh. Nah itu tuh muncul lagi tuh gambarnya, terbalik, jungkir balik. tadi freeze tuh gambar lu. Tadi freeze. Nah muncul lagi guys. Kalau di All Jepang itu, gue lupa kelasnya ada apa aja, tapi nggak ada stok setahu gue. Dan itu nggak bisa sembarang orang masuk. Walaupun lu punya RC, walaupun lu RC lu mahal, kalau nggak ada, gue lupa kalau nggak ada pengakuan apa. Anjir, pengakuan. Intinya ada member cardnya juga untuk masuk All Jepang. Oh, kalau di Indonesia tuh pembalapnya harus punya KIS, kartu izin start, baru bisa ikut balapan. Sih. Berarti ini RC di Jepang aja mesti punya semacam SIM. Kalau di situ malah lebih ekstrim sih. Kayak ban lu itu sebelum start itu kalau nggak salah 3 set lu mesti store ke Scrut. Ban 3 set. Itu di store ke Scrut, habis itu baru timbang timbang keseluruhan kan ya, include baterai, habis itu Scrut elektrik, habis itu body lu dikasih lewat di kayak gate begitu. Oh, buat ngukur lebar, tinggi. Iya. Lebih parah. Parah sih kalau di situ. Itu wing belakangnya nggak boleh ketinggian. Betul. Ini terus lagi gambarnya. Penonton kalau ngeliat nih yang gambar fresh tuh sekarang lucu nih. Astaga. Ya udah. Aduh. Oke, lanjut. Jadi main RC di Jepang itu ternyata parah ini ya, ribetnya gitu loh. Loh, lu selama di Jepang emangnya nggak ada temen main Indo gitu, orang-orang Indo di sana? Enggak, gue baru dapat ini 6 bulan lalu satu orang yang baru main touring ya. Ini orang Indonesia yang tinggal di Jepang atau? Yes, orang Indonesia tinggal di Jepang. Oke. Temen gue, cuman gue racunin aja RC kan. Buset, masih berlaku tuh di Jepang ya racun-racunan temen. Masalahnya bete Om kalau main sendiri. Iya sih. Bayangin sekeliling lu orang Jepang, mau ngomong, ya kan kita ngumpul kan, nanya settingan, betul. Share informasi yang penting ya kan. Iya. Ya ngobrol-ngobrol lah sama itu. Settingan lu enak gimana sih? Aku mau tahu dong gitu kan. Nah ya gitu kan. Agak susah ya. Maksudnya kita kan orang asing juga. Tapi gue dapet kemarin pas orang asing. Gaijin. Pas gue dapet hari Jumat kan gue bilang gue main ya. Kalau nggak salah ada gue WhatsApp lu. Hari Jumat. Gue nemu orang Indonesia. Gue nemu orang Indonesia. Oke. Di toko dia lagi belanja. Baru lu lihat, lu kan sering ke sirkuit. Gue baru lihat, katanya dia emang nggak main touring, mainnya drift. Dia main drift di tempat lain.
di Yokomo. Dia bilang sih pakai Yokomo. Enggak, sorry, tracknya Drift tuh di sana yang terkenal Yatabe Arena itu ada nggak sih? Yatabe Arena. Yatanabe. Ya, Yatanabe ya. Gue drift kurang ngerti ya, cuman yang gue tahu pembalap drift itu yang paling banyak itu kalau bukan di kalau daerah gue ya, yang bisa dibilang jago-jago sih kalau bukan di Okazaki, RCC kah RRC gue lupa nama track. Itu apa sih nama tim? Apa nama kitnya? Nama track, nama tempat track. Nama tempat track. RCC guys, kalau enggak lu ke daerah RC Togo, di situ ada yang jago-jago. Kalau mau yang pembalapnya Yokomo kalau nggak salah di Toyokawa Days. Tapi di sana drift seramai di Indonesia nggak sih? Maksudnya kan kalau gue lihat tuh di Jepang malah kayaknya ramai yang on road gitu ya. Seimbang sih. Seimbang ya. Di sini balance ya. Cuman yang agak kurang itu justru engine sih. Engine. Nah, ini engine itu dalam arti on road apa off road nih? Bot kayaknya. Ryoho. Enggak, soalnya kan ngomongnya tadi kayak enggak apple to apple. Kita lagi ngomongin on road touring ya kan? on road touring. Terus lo ngomongin engine itu berarti on roadnya juga, on road Super 10 gitu. On road off road juga kurang, engine kurang di mana-mana. Oh gitu ya. Tapi tracknya ada atau gimana? Ada track. Ada juga balapannya juga ada. Ada juga balapannya. Tapi maksudnya secara global lebih banyak pemain elektrik. Lebih banyak elektrik. Kayaknya mungkin karena bising sih kalau engine ya. Oh, kan di sini iya. Di sini kan agak ada gitunya lah kalau berisik kita. Iya, ada tingkat kebisingannya gitu ya. Di lingkungan tingkat kebisingan lingkungan sekitar lah gitu kan. Ya kayak engine itu yang gue tahu tracknya itu justru terpencil. Benar-benar di sekitarnya tuh nggak ada apa-apa, kayak sawah-sawah gitu doang. Bener-bener gue yang pernah gue pergiin ya dulu, gue pakai Kyoso itu, di situ gue main ya begitu. Kalau main engine itu tempatnya agak terpencil rata-rata. Itu ini engine on road apa off road yang diomongin nih? Ini dua-duanya sih kalau gue terpencil beneran. Lo udah main yang on road juga? On road gue belum. Oh belum. Tapi gue pernah. Gue kira itu track ada off roadnya kan, karena tulisannya engine kan. Gue nggak lihat bagus-bagus. Gue pergi, pas gue nyampe ya cuman on road aja. Oh. Dan memang sekitar itu cuman sawah. Untuk main engine sama nggak regulasi ribet kayak elektronik gitu? Kayak elektrik? Itu gue belum sempat nyentuh regulasi. Oh, kok bisa? Karena gue cuma main berapa bulan, nggak sanggup om. Nggak sanggup apa? Lebih banyak. Gue masih main elektrik juga kan? Iya. Oh, lo main elektrik juga, main engine juga? Engine juga. Gue di elektrik aja itu sekali main udah sekian. Gue mau main engine lagi kayaknya tunggu dulu deh. Masalahnya kalau dilihat dari peraturan yang regulasi yang lo jelasin tadi, kayaknya main elektrik malah membebankan ya. Maksudnya semua diatur. Jadi lo main di track ini mesti ngikutin regulasi mereka gini. Di track ini lo mesti ngikutin regulasi mereka gini. Jadi kan lo mesti punya banyak spare part. Betul nggak sih? Kalau spare part sih enggak sih, kebanyakan gue ngikutin regulasi itu. Maksudnya gini, misalnya bannya kan berarti lu mesti punya banyak merek. Kalau ban jelas. Ban juga, gue pikir juga kalau ban ya pasti di engine juga akan sama. Bukan gini loh. Kalau misalnya gini, kalau di Indonesia kan boleh pakai ban apa aja di track mana aja. Boleh pakai traction yang mana aja gitu, dan boleh pakai apa aja lah, bebas kitnya apa gitu. Bahkan di Geraha Tamiya aja, di Geraha Tamiya Indonesia nih yang di Serpong itu sekarang sudah memperbolehkan semua kit main di tracknya dia. Tadinya kan Tamiya aja.
Tapi ya, tapi Ya, sekarang mungkin. sudah boleh karena kan mengikuti aturan Indonesia lah gitu. Nah, kalau kita kayak gua kan cuma punya ban ras karena ban ras itu terbukti paling enak untuk di Indonesia saat ini. Nanti gua kan cukup punya ban ras aja. Karena main di manapun boleh, main di Geraha Tamiya boleh, main di ISRC boleh gitu kan. Ya, gue paham. Ngerti kan? Kalau di sini enggak. Di sini gue punya ban itu ada, kalau dari merek itu gue punya Sorek, punya Ras, gue punya Swift, gue punya ban Tamiya. Masing-masing merek ada berapa biji? Ayo. Masing-masing merek ada berapa biji? Kalau berapa bijinya sih, gue cuma nyeperin satu. Karena jadi pas gue nyampe itu gue beli baru. Tapi gue udah punya satu ban yang yang masih baru, yang udah gue prepare, kayak gue gunting dulu tengahnya, gue amplas dulu, baru gue masak kan dipakai warmer kan. Jadi begitu gue main, gue udah punya ban baru nih. Nah itu juga kan di sini kan 4 musim. Oh iya 4 musim, settingannya pusing lagi tuh. 4. Jadi gue tuh oli itu gue punya. Kalau untuk gear diferensial itu oli gue bukan oli. Sorry. Kalau ban aja gue itu dari 28 sampai 40. Tipe ban settingan suhu ya, suhu ban. Suhu. Kalau Sorek kan dari 28 sampai 40 gue punya. Kalau Ras itu gue pakai 28, terus Ras 32 sama Ras 30. Sorry. Ras 30 sama 32. 28, 30, 32. Kalau Ras karena paling enak sih kalau main pakai Ras itu. Ras itu paling enak bener deh. Enggak terlalu susah kayak Sorek. Berarti di Jepang pun ban merek Ras itu, ban karet Ras itu enak ya? Maksudnya diakuin enak ya? Pertama long life dia. Lu bayangin gue pakai Sorek sehari 1. Anjir, udah kayak makan. Sehari 1 tuh Sorek. Kalau gue pakai Ras itu bisa 2-3 kali main, baru dia udah mulai aneh. Dan kalau nggak salah mahalan Sorek harganya. Ya. Iya mahalan Sorek sih. Iya kan, mahal Sorek kan. Soalnya di Indonesia mahalan berasa. Nah, kalau Ras juga dia beda karakternya kayak Sorek ya. Kalau Sorek kan itu Kiki Hajimeru-nya enak. Kalau ban baru apa? Kiki Majihari apa? Kalau Sorek itu kan nih guys, kelamaan di Jepang. udah ngomong Jepang. Kalau Nani Des. Kalau sorry. Kalau Sorek iya, apa-apa sih. Itu serunya ngobrol sama lo. Sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Jepang. udah kalau Sorek astaga, gue jadi bingung. Ya udah, oke, lanjut. Kalau kayak grafik lah, intinya grafik. Ya, kalau Sorek tuh kayak begini lah grafiknya, miring begini Om. Layar di gua masih freeze. Layar di gua. Sorry. Sorry. Kalau di Sorek itu kita pas ban baru itu dia bener-bener enak. Oh iya, itu gua setuju karena gua juga demen sama Sorek. Cuman kalau ban barunya di beberapa track tuh Sorek nggak enak. Kenapa? Karena overheat, terlalu panas. Nah, itu pertamanya enak banget kalau Sorek. Pertamanya enak banget itu. Begitu udah setengah hari tuh udah mulai berubah. Kadang bisa slip, kadang oversteer. Paham nggak? Iya, kadang. Karena dia oversteer berarti panas kan. Ini dong, oversteer berarti gripnya nambah dong. Ya, benar. Iya, dia gripnya nambah karena itu tadi overheat itu tadi. Itu jeleknya Sorek kalau gue bilang, cepet banget turunnya. Beda sama Ras. Gue demen pakai Ras, main di luar tuh pakai Ras tuh gitu. Mau lu dari pertama main sampai lu habis itu ban dia nggak berubah. Kalau itu gue juga setuju tuh. Kayaknya karakternya nggak berubah. Iya, kalau itu gue setuju. Kalau Ras. Nah, kenapa lu nggak pakai Ras aja? Kenapa lu nggak main di track yang hanya boleh pakai Ras? Lu nggak bosan apa Om? Main di tempat itu terus?
Kita bicara motion gimana ya? Emang gini, dari lu sekarang tinggal di mana? gue daerah Takahama. Di mana? Kalau tahu. Ya Nagoya setengah jam lah dari Nagoya. Dari Nagoya setengah jam. Takahama. Gue di arah ke laut lah. Arah ke laut. Oke. Di tempat lu ada berapa trek? Takahama itu? Cuman satu. Yang dekat ya. Iya. Yang paling dekat masih di daerah gue itu cuman satu. Itu yang treknya yang gue bilang lurusannya cuma 4 meter. Oke. Di situ gue pakai ras. Boleh. Nah, karena di sana bebas bannya, tapi nggak boleh pakai tire traction. Makanya gue pakai ras yang walaupun lu nggak tapi itu aspal. Ban lu aspal. Oke. Nah, indoor outdoor. Di outdoor. 4 meter outdoor aspal. Nggak boleh pakai traction. Oke. Lurusannya cuma 4 meter. Nggak boleh pakai pemanas ban juga, Om. Pemanas ban tuh tire traction. Tire warmer nggak boleh dipakai. Tire warmer, oke. Sorry. Kenapa sih nggak boleh pakai tire warmer? Apa hubungannya sih? Nggak tahu gua. Kalau itu gua bingung. Tapi di karpet pun nggak boleh. Ya oke lah. Whatever. As you wish, Japan. Kalau gue main di daerah Toyokawa pakai trek karpet, gue pakai ban ras juga. Karena di sana nggak boleh pakai sorek. Oh, kenapa? Bukannya malah ras yang suka nggak boleh? Harus pakai ban karpet di sana, dan ban karpet yang ada, yang gue tahu enak cuman ras. Oh, si sorek nggak punya ban karpet, maksudnya gitu? Karena setahu gue nggak ada kayaknya sorek karpet. Setahu gue ya. Sepengetahuan juga nggak ada sih, tapi ya nggak tahu kan karena di Jepang kan lebih lengkap. Di sini jualnya sorek, nggak ada sorek untuk karpet. Kalau di ras itu ada tulisannya untuk karpet. Iya. Kalau gue main di Nagoya, gue main di Tamtam. Di mana gue main ya kemarin? Di Alice itu pakai sorek kebanyakan. Sejauh ini lu main di sirkuit baru dekat-dekat wilayah rumah lu aja atau gimana? Gue terakhir main itu sampai di Gunma, off-road, bagi. Kalau main bagi apa? Bagi engine apa ya? Engine. Oh, di atas gunung treknya asli. Anjir. Itu gue kebetulan libur panjang, gue pergi main. Kalau untuk 1/10 sih belum sampai jauh-jauh banget. Di atas gunung. Untung lu kagak bunuh diri sana. Orang Jepang suka bunuh diri gunung-gunung hilang. Masih nggak sih di Jepang itu masih ada berita bunuh diri? Masih ada. Ada yang lompat dari apartemen, ada yang nabrak kereta. Anjir. Masih sering dulu itu tiap hari ada aja. Dulu gue tinggal itu di daerah yang banyak begitunya. Pernah gue tinggal di daerah yang itu ada aja, ada yang ketabrak kereta, ada yang lompat dari apartemen. Serem amat. Bunuh diri di Jepang tuh terkenal banget, sumpah. Itu kenapa sih bunuh diri gitu? Karena frustasi hidup atau terlilit utang atau apa lagi tuh? Kan nggak tahu sih. Nggak masuk berita nggak koran apa gitu kan? Kalau di Indonesia kan nggak masuk. Udah dianggap biasa aja gitu. Kayaknya mungkin biasa sih kalau gue bilang. Aduh. Yang masuk koran tuh paling kecelakaan. Iya, kecelakaan itu apa? Masa kecelakaan musibah gitu kan? Kalau bunuh diri gitu enggak. Kalau di Indonesia kan masuk untuk dari apartemen, tabrak kereta, masuk. Nggak ada sih di sini, nggak masuk berita. Ada nggak yang mati kena ketabrak RC? Tapi kalau yang kelas pro begitu 120 kilo kena kaki juga lumayan sih. Oh, patah itu coy, bukan lumayan patah. Lu bayangin coba aja 120. Kaki lu lagi diem ditabok sama balok kayu yang kecepatan balok kayunya 120 km/jam. Itu kalau bukan balok kayunya yang patah, kakinya yang patah.
Iya makanya ditabrak RC kecepatan 120 km per jam ya patah kakinya. Pasti masuk koran itu kalau begitu. Aduh. Ya oke. Lanjut ke RC. Enggak, maksudnya ya sebenarnya nanti kapan gue mau ngobrol sama lo tentang Jepang sih, tentang Jepang itu gimana lu selama di Jepang tuh ya gimana gitu, beda nggak sama Indonesia, apanya beda, terus di Jepang misalnya ada apa kan, ada kayak Monas ya nggak apa gitu. Artinya gimana lah hiburannya apa di Jepang gitu. Kalau di Indonesia kan dikit-dikit ke puncak, ke Bandung, kalau di Jepang tuh ngapain hiburannya gitu loh. Pengen ya nanti lah, mungkin nanti kali ini kita ngobrol tentang RC dulu. Mainan aja belum semuanya kita bahas. Gue kan masih belum nanya kan, toko mainan di Jepang tuh yang terkenal yang mana. Terus ada nggak sih toko mainan di Jepang tuh yang kayak ASMK-nya di Indonesia gitu, belum kan? Mainannya itu masih sangat luas. Jadi RC dulu aja, RC. Oke. RC, mini RC gimana di sana di Jepang? Mini RC kan Kyoso yang pegang di sini. Just begitu? Kyoso. Mini Z. Cuman Mini Z. Nggak ada lagi yang lain. Di monopoli ya? Kayak ya ada masuk barek lain. Tapi 1-2 unit hilang. 1-2 unit nggak ada yang pakai buat balap. Karena kan yang bikin balap Mini Z juga cuma kelas mini kan cuma Kyoso. Kyoso Cup. Kyoso Cup ya. Gue pernah ikut 1 kali tuh sampai di Tokyo final. Beneran lo di sana nggak ada mini RC merek lain kayak Atomic kayak apa kan ada. Gue nggak pernah lihat di track. Jadi dan pokoknya kalau udah main mini RC taunya Kyoso Mini Z aja gitu. Yes. Lu kalau ke toko yang klub-klub gitu isinya raknya 1/28 tuh cuma Mini Z. Berarti Kyoso dapat duitnya di situ. Pantesan dia awet banget di Mini Z. Kyoso kan the finest radio control in the world. Untuk bodinya sih kalau gua. Kalau bodinya sih emang Kyoso. Buat Mini Z maksudnya. Kalau body kayaknya Kyoso yang paling detail sih kalau menurut gua. Enggak maksudnya Mini Z. 1/10 juga lumayan, Om. Salah lo, kalau 1/10 Tamiya lo paling detail. Gue masih megang Kyoso, gue lebih keren Kyoso. Masa sih? Ini RC 1/10-nya body RC 1/10 Kyoso. Yang RTR ya, yang ready to run. Iya. Gue ngerasa lebih keren punyanya Kyoso dibanding punyanya Tamiya. Kyoso kan nggak ada spion itu makanya anak-anak kolektor di Indonesia kan kenapa nggak suka body Kyoso, udah mahal bodinya, kebanyakan buat engine juga kan, lebarnya kan 200 mili tuh, ditambah lagi suka pada ngeluh Kyoso nggak ada spionnya, terus detailnya juga kalah sama Tamiya. Kalau Tamiya kan bodinya kan detailnya kan suka ada bumper tambahan, suka ada grillnya grill tambahan gitu loh. Tapi kalau gue ngelihat produk keluarnya ya, outputnya yang RTR-nya loh, ngomongin expert build, ngomongin Kyoso RTR-nya. Iya. Gue lebih demen, gue tuh lebih demen punyanya Kyoso dibanding punya Tamiya. Kalau lebih demen, jujur secara untuk dibuat balap, yes, body Kyoso lebih enak. Tapi kalau untuk ngomongin detail, kita bandingin Tamiya expert build sama Kyoso FW06 atau Kyoso Phaser. Betul. Kyoso Phaser. Ya. Kyoso baru belakangan ini memperbaiki detailnya. Jadi body RC Kyoso yang terbaru ini dia tuh mulai bikin yang ada detailnya ke Tamiya. Contoh dia pakai spion, terus pakai bumper tambahan, pakai reflektor lampu. Itu baru belakangan ini Kyoso. Kayaknya karena gue baru mainin Kyoso belakangan ini, makanya gue bilang keren sih. Nah iya, kalau gue setuju. Karena gue kan gue naksir sama Phaser MK2 ya berarti ya. Tapi pas gue
di display itu lebih keren Kyoso dibanding Tamiya yang expert build. Aduh. Ini baru muncul lagi nih gambar lo nih. Tadi gambarnya nge-freeze. Beneran podcast, tidak ada video. Gue lebih demen punyanya Kyoso sih. Iya. Lu sekarang lu pakai kit apa? Yang gue sering main itu pasti touringnya X-Ray. Lu pakai kit X-Ray? Iya. Motornya pakai ESC motor. 1,5. ESC Hobby Wing motor 21,5 punyanya klub. Baterai gue pakai Matchmore 5800 130 CK. Gue lupa. Gede ya. Body gue pakai yang tipis. Body gue pakai body Tamiya NSX 2005. Wah, Honda NSX, welcome to the club boy. NSX paling enak. Tapi NSX lama lu pakainya ya? Yang 2005, yang lightweight gitu loh. Iya. Kalau gua NSX terbaru. Yang Raybik bukan lu pakai, Om? Enggak, gua sekarang lagi pakai NSX yang standar. NSX yang sedan yang standar, bukan yang versi GT seperti itu goyang banget sih kalau gue pakai. Gini, gue tidak menyalahkan, maksudnya gini, apakah NSX body yang enak? Banyak yang bilang tidak enak, jadi anggap aja itu body tidak enak. Tapi kalau gue, karena harus pakai body NSX dan gue lagi demen body NSX yang terbaru gitu. Sebenarnya menurut gue kelemahan dari sebuah body bisa ditanggulangi dengan settingan kit. Masalahnya kalau yang lu tiru, misalnya gua mobil gua di TCS kan let's say juara 1. Pakai body NSX yang terbaru ya, NSX body baru bukan NSX lama. Lalu ada orang nanya ke gua, settingan apa, Om? Settingannya gimana, Om, kitnya? Gua jujur, gua kagak pelit ilmu, karena menurut gua ini RC. Kit lu enak, kalau lu nggak bisa nyetirnya percuma. Jadi gua kasih lihat tuh settingan kitnya gua. Nih lihat aja, gitu kan? Udah dilihat dengan detail sampai diobrek-obrek kit gua, ditanya juga gua jawab. Ini pakai settingannya apa? Pakai per apa? Oli apa? Rasio apa? Motor apa? Kasih tau semua. Dia ngikutin settingan kit gua. Ya, itu sih cara gue pertama masuk track sih gitu. Tapi dia pakai bodinya beda. Nggak boleh. Itu hasilnya beda. Karena beda body itu beda feel. Ya, beda feel. Intinya body itu kan settingan body kayak gini. Lo mau nyeting sasisnya, body ngikutin sasis lo, atau enggak? Atau lo body mesti pakai ini, jadi kitnya lo yang disesuaikan sama settingan body. Betul. Itu yang gue bilang, gua ini pengen pakai body NSX, otomatis kitnya gua settingannya nyesuaiin body NSX, dan gua tidak bisa mengikuti settingan body lain. Misalnya ada pemain lain mobilnya enak, kenceng, maksudnya enak lah gitu. Terus dia bilang, mobil gua enak karena gua pakai body rai kiri, gitu kan. Mobil gue enak pakai body rai kiri. Terus karena gue merasa body sama aja, gue lihat settingan rai kirinya. Begitu gue pakai body NSX kagak enak, otomatis tuh bilang apa? Iyalah. Body NSX nggak enak, ya kan? Gue bukan bilang body NSX enak, tapi bentuk body yang standar. Paham? Iya. Ngerti. Body yang bentuk GT itu lebih gampang disetting dibanding body yang lu mau pakai Supra, mau pakai 786 yang atasnya, intinya kan Tamiya itu kan agak naik begini kepalanya, Om. Kepala apa? Dibanding roofnya, dia lebih tinggi dibanding body balap yang kayak Protoform, lu pakai Yuri Gig. Ini ngomongin kabin, tinggi kabin. Ngomongin tinggi kabin. Oke.
Kalau body GT kan dia flat. Ini gue mendengarkan omongan lu karena gambar lu freeze lagi. Jadi Oke. Jadi tangan gua gue gerak-gerak. Iya makanya. itu posisi Kalau lu tuh freeze-nya lagi monyong kok. wah gila. Nanti lu lihat aja deh hasilnya. Kalau body yang GT gitu kan dia lebih flat ya, lebih rendah, lebih lebar. Iya. Itu lebih gampang di setting. Ya, kalau itu benar. Nah. Untuk everyone lah ya. Ya. Kalau lu mau pakai body yang spesial, kayak gue sempat pakai Silvia S15, itu gue nyerah nyetingnya. Itu gue nyerah, tapi gue balik lagi pakai yang body G gitu, gue lebih gampang sih kalau gue ya. Makanya gue juga demen NSX. Cuman gue lebih demen yang GT-nya. Karena lebih gampang di setting. Ini NSX lama berarti? Yang sekarang gue pakai cuman ada NSX lama. Gue sempet mau beli NSX tipe apa gitu, yang Arta begitu, merek Tamiya. Cuman dia nggak ada yang versi lightweight-nya. Kan berat juga pengaruh di tempat gue. Iya. 1320. Itu enteng banget. Kalau gue pakai, kalau gue pakai body yang berat, kalau nggak salah gue pakai body Tamiya kemarin jadi naik 1360 kalau nggak salah. Bedanya lumayan 40 gram. Oh, kalau keberatan nggak apa-apa kan, asal jangan di bawah berat minimum kan? Iya, tapi pas di straight tuh gue kelihatan banget ketinggalan. Orang bisa ngejar gue di lurusan. Buset. Karena kan mereka betul-betul 1320 dikasih bener-bener. Pepet soalnya banget. Begini om, di tempat gue itu misalnya kan di race kan di tiap bulan. Tiap bulan ada race, ada race. Itu yang pemenang di tiap bulan itu beban ditambahin. Oh, kayak regulasi mobil beneran ya berarti. Regulasi mobil benerannya kan gitu kan, Super GT kan begitu, Super GT. Yes. Yang pemenang itu semua ditambahin beratnya, makanya untuk starting awal di awal tahun itu orang betul-betul harus 1320 pas. Kalau beratnya udah makin ditambah-tambahin ya udah ini dia, udah berat susah banget. Udah susah. Oh, gue punya ini. Kan gue kemarin bilang gue pakai limiter ya. Lu bayangin dong ada yang ngaduin. Limiter itu yang limiter apa ban itu yang RPM di bak. Ya, jadi walaupun bebannya berat dia motor bakal otomatis maksa. Iya. Jadi bakal otomatis maksa sampai ke kecepatan itu kan. Jadi beban tuh kangkenai. Iya. Beban tuh nggak terlalu pengaruh. Kangkenai apaan coy? Nggak terlalu nggak pengaruh gitu. Iya, tidak benar. Berat itu kangkenai ya. Iya. Jadi ada yang ngaduin gitu kemarin. Idesio. Ada yang ngaduin gitu kemarin om. Oh ada yang ngaduin gitu. Ada. Katanya kenceng banget mobilnya. Akhirnya ketahuan lah gue pakai limiter kan. Baru yang pakai limiter emang nggak kan boleh tuh? Nggak ada regulasinya, nggak boleh pakai limiter, makanya gue pakai. Oke. Jadi akhirnya dibikin lah regulasi pakai limiter. Oh. Diturunin yang pakai limiter. Yang pakai limiter itu harus 2.500. Lu bayanginnya bedanya 300 itu. Sama aja bohong loh, gue nggak usah pakai limiter. Makanya gue bilang, wah beda 300. Oh jadi regulasi itu dibuat gara-gara lo? Iya, bukan gua doang, ada 2-3 orang yang pakai limiter. Oke. Gara-gara keluar ESC baru juga sih orang jadi pada tahu limiter. Kan Hobbywing ngeluarin ESC baru. Lah, itu berarti Hobbywing-nya nggak boleh dipakai dong? Nggak ada yang pakai. Kan makanya ya dibilang salah juga regulasinya kan. Kalau dia nggak bikin regulasi gitu kan, jadi orang bakal beli ESC baru dong. Iya. Yang ada limiternya. Jadi pemasukan buat mereka dong. Nggak tahu, tapi ada aja kayaknya. Tapi di sana ESC yang bagus sama Hobbywing juga. Rata-rata pakai Hobbywing kalau nggak Orca. Kelas Open dan Pro gimana? Pakai apa? Open Pro rata-rata Hobbywing kalau nggak Orca. Kalau kelas stock itu rata-rata orang pakai sembarang sih.
Karena masih kecil kali ya, maksudnya bedanya nggak terlalu signifikan ya ESC. Tapi gue kalau gue pakainya Hobbywing. Di Indo gak kebanyakan pakai Hobbywing. Lebih gampang di setting kalau gue. Pakai program card itu kan. Iya, kalau kayak merek GeForce. Di sini yang masuk kalau nggak salah GeForce, Hobbywing, Sanwa ada, Yokomo ada. ESC, tapi Sanwa ada. Sanwa ada. Aku baru tahu tuh Sanwa ada warna ESC. Sanwa ada ESC-nya, lebih keren malah Sanwa sebenarnya. Kalau mau ngomongin kerennya ya. Iya. Lu tahu SSL-nya Sanwa nggak? Iya, tahu. Yang bisa nyetel dari remote. Iya. Kalau lu pakai ESC-nya juga lu nggak perlu program box, pakai dari remote aja katanya. Oh anjir. Gue belum pernah pakai, orang bilang begitu. Masalahnya powernya bagus gak? ESC Sanwa itu kan keren. Itu ESC Sanwa buat apa? Buat stop. Kalau buat nggak ditulis sih power outputnya paling 80-an sih kalau gue bilang. 80 ampere. Iya. Oh berarti buat kelas stok lah itu. Oke. Cuman gue agak terkejut juga sih ya dengar buat main doang gitu loh, buat main doang biasa. Tunggu, lu pertama kali pernah diomelin dong berarti dong? Kan lu kagak tahu tuh. Oh, jelas. Jelas. Gue baru datang ke Jepang baru 1 bulan kalau nggak salah. Oke. Bawa titik 01. Bang Iro. Konearo. Diapain lo? Biasa teriakan ngejar maling. Maling. Gara-gara kenapa lo? Itu. Gara-gara kenapa? Titik kan gue nggak ngerti kan ya. Gue kira kayak di Indonesia aja udah mau main aja kan. Jadi gue pakai titik 01 masih pakai brush lagi. Oke. Motor brush Tamiya Super RZ kayak yang warna merah itu loh. Oh ya lumayan lah berarti lebih kencang dari standar, lebih detok tuh. Pakai ESC-nya Hobbywing yang brush itu yang warna merah juga. Itu gue main aja udah muter-muter sampai baterai habis. Tiba-tiba tuh kan gue main di bawah. Di pit di bawah gue. Karena gue liat di atas rame banget pitnya orang. Gue main di bawah, tiba-tiba dari atas tuh ada yang teriakin. Apa? Woi! Begitu, woi. Kaget dong. Ngomongnya nyantai apa ngomong apa? Kalau di sana sih teriak nggak ada yang nyantai sih. Gue baru tahu tuh. Gue berhenti tuh di situ main 1 bulan 2 bulan lah. Syok. Gila nggak tuh diteriakin dari atas. Nah, gue baru tahu lah. Untung kagak dilempar katana loh. Itu juga dulu penjaga tokonya gue bingung kenapa nggak ngejelasin. Oh gitu. Kenapa tuh? Gue nggak tahu, nggak dijelasin. Kalau ada waktunya nanti gue berhenti 2 bulan terus gue akhirnya main mini dulu. Mini Z. Main mini Z setengah. Gue main mini 1-2 tahun kalau nggak salah gue main mini Z. Gue main mini Z. Kalau mini Z kan mini Z juga ada timetable-nya tapi cuma drift sama touring. AWD sama MR biasa sama MA. Driftnya dipakai touring di sana, nggak pakai ngedrift om. Driftnya dipakai touring. Mobil AWD-nya Kyoso tuh nggak dipakai ngedrift ke Indonesia tapi dipakai main touring. Pakai ban karet. Ban drift juga dipakai. Oh, ban drift maksudnya mereka balapan tapi pakai ban drift gitu. Tapi sasisnya juga sasis drift. Oh, berarti dia konsep itu yang AE86 inisial D itu kan sebenarnya balapan bukan drift. Balapan, cuman pakai stylenya drift. Namanya apa? Aku lupa ya. Balapan yang turun gunung. Salom? Kan. Balapan nggak tahu kalau itu. Aduh, lupa deh. Jadi drift itu kan lahir sebenarnya karena balapan, bukannya karena drift begini. Jadi emang drift balapan itu kan balapan turun gunung. Drift itu kan gaya mengemudi. Iya.
aslinya di Jepang itu muncul fenomena drift itu sebenarnya karena balapan, bukan karena karena balapan. Untuk keluar dari pas corner exit lebih cepat daripada touring biasa. Betul. Nah, gue dari situ barulah ketemu orang, ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue kasih tahu lah tuh kalau ada timetable, ada regulasi dan segala macam untuk main Super 10. Akhirnya gue barulah main Super 10 dari situ. Oh, lo karena udah ngerti, udah pede, dan lo baik lagi main Super 10. Super 10 juga gue main pertama Tamiya. Gue pakai TH06 gue nggak salah. TH06. Yang soknya di tengah ya, dua begini ya. Gue rubah jadi standar. Bayangin 3 bulan gue nyeting sok doang. Yang sok di tengah begini. Setengah mati om. Nggak ketemu. Gue nggak tahu, mungkin karena tracknya terlalu bagaimana, emang agak susah IFS itu. Gue tanya sampai orang-orang sekitar tuh pada nyerah sok begitu. Katanya kalau bisa dirubah berdiri aja lebih gampang. Yang standar kan berdiri begini kan. Gue bikin standar. Gue main sebentar, main kelas Tami Care tuh kalau nggak salah. Gue main 21 stok juga yang 2800. Cuman dulu bukan 2800, dulu 2500. RPM-nya? Tapi beratnya di 1350. Wah, cuman memang Tamiya berat banget om. Body standar Tamiya nih? Apa? Sasis standar Tamiya ya, berat banget. Sasis standar Tamiya. Itu gua ngebalance sasis depan belakang. Kena itu di 15. Jauh banget kan? Nah, gue main sebentar, habis itu keluarlah di situ. Gue dulu ngelirik kalau nggak salah TRF 420. Baru sempat nanya kalau nggak salah gue sama lu. 420 BD10. Gua kagak ngerti ya, gua belum pernah make. Cuman akhirnya gue nggak beli dua-duanya, gue belinya X-Ray. Kenapa? Lebih enak sih kalau gue lihat. Kalau lu lihat lebih enak, lihatnya gimana? Lihat ada orang yang main? Enggak, kalau BD10 kan dia memang middle motor ya. Tapi kalau gue lihat lagi dia agak ke belakang, paham nggak? Dekat roda belakang. Ya kalau TRF 20 gue udah nyoba shocknya, gue udah nyoba armnya, kayaknya masih banyak mesti dikerja kalau TRF 20 kan. Gue nggak tahu belum. 420. Jadi gue beli X-Ray karena gue lihat motornya udah di tengah. Terus option part untuk balance, untuk fleksibel sasis banyak dibanding merek lain. Gue bisa mau mainin sasis gue, mau gue bikin keras, gue bisa pakai aluminium yang solid. Gue mau kurangin flexibility, bisa pakai aluminium yang flex. Atau enggak gue bisa pakai karbon. Kalau di Jepang tuh kit yang paling banyak dipakai untuk balapan tuh apa? Dibilang rata om. BD ya? Ada ya. Rata, X-Ray ada, BD ada. Yang sering juara. Kan? Yang sering juara siapa? Sekarang yang megang juara 1 Akio Sobue dong, Infinity. Sasis Infinity. Timnya ya. Apa sasis? Sasisnya juga ada merek Infinity. Kayaknya nggak ada di Indonesia Infinity. Ada Infinity ada di Indonesia. Itu kan dia kerjasama sama Orca kalau nggak salah. Oh. Yes, pembalapnya itu dia pakai sasisnya Infinity. ESC-nya pakai Orca, baterainya pakai Orca. Sultan nggak tuh? Buset ya. Gila. Oh jadi gini, jadi mereka tuh kerjasamanya kayak macam McLaren sama Honda dulu. McLaren kan dulu sama Honda, McLaren sama Mercy, McLaren sama BMW gitu. McLaren bikin sasisnya, yang Honda, yang Mercy, yang apa tuh bikin mesin. Kalau X-Ray kan dia barangannya siapa? Hoodie, Hobby Wing,
Hoodie, Hobby Wing, sama sekarang baterainya Sunpado kalau nggak salah. Tapi hoodie X-Ray lebih ke hoodie sih kerjasamanya. Kalau di mana partsnya banyak kan hoodie sih ya. Kalau Yokomo kan Axon. Yokomo gue nggak tahu. Kalau Kyoso kan itu ya Orion ya. Orion tuh tim apa sih? Gue kurang tahu kalau ke situ ya. Gue nggak nyentuh Kyoso sama sekali sekarang. Kan Kyoso main elektrik juga sekarang kan. Sekarang dia main elektrik, cuman ya nggak tahu prestasinya gimana. Kayaknya masih elektriknya masih kelas bawah deh. Masih belum ada yang pakai. Gue belum nemu yang pakai TF72 kalau nggak salah yang baru ya. Enggak, kalau phasernya gimana? Phasernya ada yang pakai belum? Nggak ada Om. Nggak ada ya phasernya. Balapnya juga kurang sih masalahnya. Ya Kyoso, maksudnya gini, Tamiya itu kan perusahaan besar. Kalah modal sama Tamiya. Iya, Tamiya tuh gedenya bukan cuma di RC. Tamiya kan mini 4WD-nya sukses besar. Model kitnya sukses besar, RC-nya juga sukses besar, ya wajar itu banyak. Kalau Kyoso kan fokus RC doang, dia kan nggak punya mini 4WD, nggak punya model kit. Diecast, Kyoso punya diecast. Oh iya ada diecast. Iya. Kyoso lebih ke koleksi sih kalau gue kayaknya ya orang. Tamiya sih koleksi ya tetap. Enggak beda sih. Jadi maksudnya gini, perusahaan itu semakin besar, duit pemasukannya semakin banyak kalau diversifikasi produknya banyak. Ya contoh kayak Tamiya, model kit punya, RC punya, mini 4WD punya, robotik punya, apalagi Tamiya punya. Banyak kan? Banyak sampai alat aja ada kan? Ya tools-toolsnya kan Tamiya, perkakas. Lah kalau Kyoso kan cuma RC sama diecast. Gitu. Jadi ya remote juga nggak enak-enak banget. Remote apa? Remote Kyoso. Remote Kyoso mah bukan punya Kyoso, itu perfect sama Synchro itu kan punya brand luar. Kaupropo kan? Ya? Bukan sama Kaupropo. Nggak tahu deh. Oh iya, sama Kaupropo. Kaupropo aja juga nggak terkenal kan. Kaupropo kan kalah pamor sama Sanwa sama Futaba. Berat sih. Aduh, ya. Ini mungkin next kapan kita ngobrol lagi kali soal dunia mainan ya. Kalau RC sih soalnya luas banget nih dibahas. Jadi kan kayak di Jepang itu kita udah tahu nih sekarang kalau di Jepang itu ternyata buat main ke tracknya itu ribet banget. Pertama, banyak aturannya, banyak regulasinya. Dan ujung-ujungnya lu ke setiap track mesti bawa ban beda, bawa apalagi time traction yang beda ya. Iya. Jadi kan dari situ gue dengernya kayak yang udah lemes gitu. Ada deh gue kalau ke Jepang dengan jajan aja deh. Jepang main RC. Kan kalau gue kan beda. Kalau gue ke Jepang kan cuma karena wisata doang. Kalau buat main RC itu ya mana sempet lah gitu. Maksudnya kita datang udah bawa air susah ya kan. Gitu ke Jepang mau main nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Mobil lu nggak sesuai regulasi kelar. Gue ada kit nih kalau pakai main. Itu boleh tuh, itu boleh. Buat cobain. Tapi itu gue diteriakin lagi pakai dong. Karena mobil gue semua sekarang udah regulasi sih. Udah regulasi. Regulasi semua udah. Gue malas. Oke. Nanti paling gue bilang Nanda ya TM. Ribut ya. Ntar gue ajakin ribut ya Yakuza lagi jalan. Nah. Tapi kayaknya nggak ada sudah orang begitu kayaknya. Masa gimana orang gitu main RC kan lucu ya? Bisa aja mana. emang Yakuza nggak ada liburnya apa? Jadi body RC-nya gambarnya tato naga. Yoi, boleh dong. Aduh, saya juga. Iya. Aduh, thank you banget tuh lo ngomong sama lo, seru nih. Cuman jujur sih waktu ngobrol 1 jam 2 jam nih kalau gak cukup sama lo, karena kalau udah ngomongin Jepang tuh gue gatel nih pengen ngomong banyak hal tentang Jepang gitu loh. Jadi kapan ya kita bisa ngobrol lagi? Mungkin nanti gue akan hubungin lo lagi, kita akan ngobrol. Mungkin setelah RC kita bahas per 10, mungkin kita akan bahas tentang mainan di Jepang, karena mainan
Jepang itu kan surganya mainan ya, jadi gue tuh mau tahu tuh Bandai gimana sih, Tamiya gimana sih, Kyoso gimana sih, maksudnya mainan apa, mainan secara umumnya gitu. Terus kalau mau beli mainan di Jepang di mana sih gitu kan, toko mainan Jepang kayak apa sih gitu loh. Ya itu nantilah next lah, karena gue tadi mikir gila ngomong RC itu 1 jam kagak cukup gitu loh. Jadi apa gimana ngomong yang lain daripada durasi yang makin panjang makin nggak jelas juga kan ngomongnya. Kita bagi deh, kita akan bagi per konten deh. Untuk kali ini RC Super 10 dulu. RC Super 10 aja menurut gue belum selesai nih. Belum selesai, masih banyak yang mau dibahas, tapi ya sudah, kita sudahin dulu. Thank you banget nih